محمد طلع البدر علينا شهيا العدا وجب الشكر علينا بدعا به الهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hujan itu? Ya, agak lemah suaranya. Saya doakan mudah-mudahan yang jauh salam hutannya lunas semua. Memang keras banget suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kompak, mudah-mudahan yang jawab salam selamat dunia akhiratnya. Amin. Berkah dunia akhiratnya. Amin. Berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Hadratul qurba wal a'izza wa ma'alim wa rahabaib, wa bil khusus yang terhormat saya muliakan Habib Abdul Rahman bin Yahya, Ustaz Pondok Besar Takmir Masjid Al-Ikhlas Pelabuhan Indah Semarang yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saudara kami Al-Ustaz Mas Rohan Al-Hafid, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, selamat dunia dan selamat akhiratnya. Allahumma amin. Tidak lupa grup hadroh apa namanya? Al-Lumum Ono Al-Musliwah. Walaupun tidak kompak seragamnya, tapi untuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang belum bisa dipicis dan ada bentuk masih bocil namanya. Tapi alhamdulillah keringat daripada anak-anak kita ini memberikan contoh untuk kita semua. Semoga ke depan akan jadi generasi yang bisa dibanggakan oleh bangsa kita. Allahumma amin. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, setiap waktu kita tidak pernah terlepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Orang hidup itu dari mulai bangun tidur, tidur lagi. Hidup ini rata-rata kan gitu, dari mulai bangun tidur, tidur lagi, tahu-tahu mati. Artinya apa? Dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala belum pernah terlepas dari kita semua. Kira-kira nikmat apakah itu ibu bapak-bapak? Nikmat apa kira-kira? Nikmat sehat. Sehat itu kalau tidak ada nafas tidak sehat. Berarti nafas
nikmatnya Allah yang tiada tara adalah nafas. Karena oksigen dari satu tabung itu udah berjuta-juta harganya. Tapi kita dari mulai bangun tidur sampai tidur pun masih bernafas. Itu tidak ada hitungannya tabung. Dan kita gak akan mampu untuk menghitung nafas itu. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai-sampai Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, qalilan ma tashkurun. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai untuk bersyukur. Kalau zaman dulu orang bangun tidur yang dicari apanya dulu? Zaman dulu sih. Bukan rokoknya, bukan puntungnya. Yang dicari itu kakinya dulu. Kalau orang dulu itu bangun tidur yang cari kakinya dulu, telapak kakinya dilus sambil bilang matur nuwun, terima kasih. Ternyata di organ tubuh kita itu paling puncak adalah telapak kaki kita. Kenapa? Kita tidur, dia yang berdiri. Kita tidur, dia berdiri. Kita berdiri, dia tidur. Organ tubuh kita yang sangat luar biasa adalah kaki kita. Karena Allah gambarkan ada jempol. Jempol adalah kepala kita. Turun sedikit leher. Ada cekung sedikit namanya perut. Puncak daripada syaraf, semua syaraf ada di telapak kaki kita. Itulah kaki. Maka banyak orang tua dulu kalau bangun tidur mengelus-elus dulu telapak kakinya sambil bilang terima kasih, terima kasih. Lah hakikat daripada syukur adalah berterima kasih. Maka Allah menjelaskan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai untuk berterima kasih. Rata-rata yang bisa praktek terima kasih siapa ibu-ibu? Bapak-bapak, terima kasihkan ibu. Ibu juga demikian, terima langsung pasar. Ibu-ibu sana sih bu, kalau ibu sini sama juga sih kira-kira. Kalau dibahas nih kalau ngarang itu kayaknya gudangnya di, tapi di sini pabriknya. Kalau orang pandai bersyukur tidak akan tersentuh yang namanya penyakit ibu-ibu. Orang kena penyakit perut dikarenakan apa? Sirkulasi dalamnya tidak normal. Orang kena penyakit jantung kenapa? Sirkulasi dalamnya tidak normal. Semua penyakit itu bukan karena siapa-siapa, daripada diri kita sendiri. Maka hukum syariat ada yang namanya zakat. Itu sirkulasi, netralisir daripada tubuh kita. Ketika dinetralisir, insya Allah yang namanya penyakit tidak ada ibu-ibu. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak kira-kira? Makanya kalau terima uang langsung kasihkan. Karena ibu-ibu itu kalau namanya uang kayak Tuhan lah. Kalau udah pegang uang itu kesekan-akan tuh ini sebagai Tuhannya dia. Nabinya sadangan pakaiannya. Kalau udah pegang uang hawanya pengen pakaian. Ibu-ibu sana sih bu. Mudah-mudahan sini enggak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kita pandai untuk bersyukur, tidak akan mungkin ada satu penyakit yang nempel tubuh kita. Makanya ada zakat nal, zakat fitrah, zakat profesi dan sebagainya. Itu untuk netralisir daripada penyakit kita. Kalau kita nggak bisa kentut, berarti ini ada yang mengganggu di dalam tubuh kita. Maka yang harus dikeluarkan ada namanya kotoran. Yang dikeluarkan adalah orang zakat kotorannya dibuang, orang sedekah kotorannya dikasihkan. Kira-kira bapak ibu senang enggak dengan kotoran pak? Enggak, makanya dikeluarin tuh.
Itu namanya praktek syukur. Kalau cuma alhamdulillah saja, anak-anak kecil ini bisa semua, ya kan? Bangun tidur, alhamdulillah. Dapat uang, dapat jajan, alhamdulillah. Itu anak-anak kita. Tapi kita dianjurkan untuk praktek apa? Berterima kasih. Maka Rasulullah mengatakan, afdhul du'a alhamdulillah. Rabbil. Kalau orang Ungaran itu kalau alhamdulillah pakainya alamin gitu Bu. Orang sini gimana kira-kira? Alhamdulillah saja Bu. Baru sekarang ini. Saya mau tanya emang ibu-ibu sini senang yang panjang atau yang pendek Bu? Panjang Pak. Sama dengan orang Ungaran Bu. Yang gede atau yang kecil Bu? Gede di sini. Nah, kalau pengen dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang panjang, maka bersyukurlah yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau dapat yang besar, maka belikanlah yang besar. Insyaallah kita akan dapat yang lebih besar. Lebih besar, Pak. Maka tidak mau ibu kalau cuma besar saja, Pak. Lebih besar. Alhamdulillah. Hadirin hadirat Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Allah tidak sholat 5 waktu. Pernah enggak Kiai Mas Rohan ketika imami ketemu dengan Allah di depan? Pernah. Ibu-ibu pernah ketemu dengan Allah ketika sholat? Oh Gusti Allah sholat itu. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat, mengerjakan sholat. Allah tidak sholat. Kalau ada warga sini yang sholat ketemu dengan Allah dekat dengan RSC, Pak. Ya, Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita berzakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan kita untuk ibadah haji, Allah tidak berhaji. Pernah Bapak Ibu yang pernah umrah dan haji ketemu dengan Allah di Mekah sana tawaf sa'i? Tidak ada. Artinya apa? Allah memerintahkan itu semua, tetapi Allah tidak melakukannya. Tetapi Allah memerintahkan yang namanya sholawat, Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat, semua makhluk yang ada di muka bumi ini ikut bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka warga sini Masjid Al-Ikhlas sini sedang dengan sholawatan enggak ibu? Sedang enggak bapak-bapak? Kalau suruh pilih sholawatan yang baru apa yang jadul, pilih yang mana Bu? Ibu-ibu Pak, pilih yang mana Bu? Yang baru apa yang jadul Bu? Ibu-ibu itu kalau ditembung Pak, pilih kerudung yang baru apa yang jadul, pilih yang mana Bu? Kerudung Bu. Baru, baju juga baru Bu. Cincin baru, pakaian baru, sandal baru, sepatu baru, semua baru. Kalau suami Bu. Jadi ketika orang bersolat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika aku bersolat kepadamu, apakah nyampe ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, fa inna sholatakum tu'raduna alayya. Maka sesungguhnya sholawatmu kepadaku akan sampai dimanapun tempat akan sampai. Walaupun Rasulullah Muhammad SAW sudah tidak ada secara jasadnya, tapi sholawatnya akan nyampe pada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada suatu riwayat ketika umat Rasulullah SAW mau bersolat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu sehari semalam 10 kali lipat saja, maka 4 malaikat mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. 4 malaikat. Ibu bapak yang saya hormati, 4 malaikat ini terdiri daripada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil. 4 malaikat berdatangan
pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warga sini yang sering dengan sholawat 7 jari dulu. Bapak-bapak juga sih. Jadi warga Pelabuhan Sari, Masjid Al-Ikhlas, Jemaah Al-Ikhlas yang dengan sholawat 7 jari. Yang 7 jari mudah-mudahan tak doakan besok kaya raya. Yang mau 7 jari mudah-mudahan tangannya kena stroke. Tujuh jarinya kita buktikan bahwa kita cinta pada Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Semua orang tidak bisa saling menyapa, tidak bisa sama sekali. Mulut kita keadaan terkunci. Tangan kita yang akan berbicara di sana. Tangan-tangan kita yang berbicara. Kedua kaki kita menjadi saksi atas perbuatan yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Maka saya menganjurkan 7 jari itu tujuannya untuk apa? Bahwa kita biar nanti ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu adalah umatku. Allahumma. Allahumma. Sekarang ini banyak komunitas gerakan-gerakan yang mereka tidak suka dengan sholawat. Alhamdulillah warga sini senang dengan sholawat. Senang dengan sholawat. Karena banyak komunitas sekarang ini orang yang tadinya suka sholawat sekarang tidak suka sholawat. Dia bikin gerakan namanya gas. Apa itu gas itu? Gerakan anti sholawatan. Di sini ada nggak? Alhamdulillah. Senang dengan sholawat semua ya Bu. Ada lagi yang namanya GAM, gerakan anti maulidan, gerakan anti manakiban. Di sini ada kan? Alhamdulillah. Ada lagi yang namanya GAN, gerakan anti tahlilan. Tahun 2018 saya dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya dan Mbah Maimun kita berempat mengadakan forum yang namanya Forum Kiai Tahlil. Nah, dulu didirikan di Hotel Setos Semarang itu. Ya, jadi Forum Kiai Tahlil untuk menjaga NKRI ini biar selalu ingat sejarah. Maka dibentuk namanya Forum Kiai Tahlil. Nah sekarang ini ada namanya GAN, Gerakan Anti Tahlilan. Kurang aja. Ada lagi yang namanya GAI, Gerakan Anti Istighosahan. Ada nggak di sini? Alhamdulillah. Ada, ya apa-apa. Seperti orangnya tidur gitu aja. Nah, jangan sampai di Pelabuhan Indah ini ada yang namanya gerakan anti sholawatan. Karena orang sholat tanpa sholawat tidak akan sah. Orang berdoa tanpa sholawat tidak akan sampai. Bahkan panjenengan masuk surga tanpa sholawat tidak akan bisa menerima nikmatnya surga. Kita lihat kira-kira. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 4 malaikat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku berjanji kepadamu atas nama Allah Ta'ala, jika ada umatmu yang mau bersolawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam saja, maka akan aku taruh kepalaku di arsy yang paling bawah dan tidak pernah aku angkat sebelum Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa umatmu. Amin. Gak ada yang amin. Bagi orang sini gak ada yang punya dosa. Amin Allahumma. Jadi apa tadi? Malaikat Jibril tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Syaratnya apa Pak tadi? Selamat. Berapa kali? 10. Bagian jam berapa kali dari sholawatnya di sini? Sudah 100. Alhamdulillah.
Yang 100 mungkin anak kecil, bapak-bapak mungkin dowong kan itu. Malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail juga demikian, ya Rasulullah, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu. Jikalau ada umatmu yang mau bersolawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam saja, maka ketika ia dibangkitkan dari liang lahat menuju pada maksudnya Allah Ta'ala yang panasnya luar biasa. Pada maksudnya panas gak kira-kira gitu? Kayak tahu, kayak pernah. Gambarannya itu jam 12 siang itu. Kita akan ngomong di depan itu kira-kira betah nggak 1 jam di situ Pak? Berdiri atau duduk gitu, nggak akan betah. Ini padang mahsyar, tidak ada yang namanya pohon-pohonan, nggak ada. Matahari yang jauhnya berjuta-juta mil Allah turunkan hanya selambian tangan kita. Panas nggak kira-kira Pak? Luar biasa panasnya. Tapi Mikail berjanji apa? Akan aku bawakan payung untuk umatmu ya Rasulullah. Tidak ada yang amin. Nah, kalau dari sini. Yang ketiga, malaikat Israfil juga demikian, ya Rasulullah, aku berjanji kepada Allah Ta'ala untuk umatmu, jika ada umatmu yang mau bersolawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam saja, maka ketika ia menyeberangi Shiratal Mustaqim yang tajamnya melebihi sidat, rambut dirajang-rajang jadi berapa Pak? 7. Logika kita berpikir tidak akan mampu untuk menyeberangi itu. Tapi Israfil jadinya apa? Akan aku gendong umatmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan ilat yang menyambar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syaratnya apa Pak tadi? Sholawat. Yang keempat, malaikat Israfil juga demikian. Ya Rasulullah, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu, jika ada umatmu yang mau bersolawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam saja, maka ketika ia menghadapi sakaratul maut, semua orang pasti mati, semua makhluk pasti mati dan akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Digambarkan ketika Rasulullah berjumpa dengan Jibril, bertanya, ya Jibril, bagaimana sakitnya orang menghadapi sakaratul maut? Digambarkan oleh Jibril, ya Rasulullah, bagaikan hewan hidup-hidup dikelupas kulitnya, dipotong-potong tubuhnya 40 kali rasa sakit itu. Maka kalau ada orang yang mau mati, cekik gak mati-mati, ditahlil gak mati-mati, yasin gak mati-mati, bahkan diambilkan satu lanang atau tulanan, itu juga gak mati-mati. Karena apa? Saking sakitnya, cekik gak mati-mati, saking sakitnya bagikan hewan hidup-hidup dikelupas kulitnya, dipotong-potong tubuhnya 40 kali rasa sakit itu. Malaikat Israfil jawab apa? Akan aku cabut umatmu ya Rasulullah, bagaikan aku mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syaratnya apa tadi Pak? Sholawat. Sekarang kita bersolawat. Ya, bikin sholawatan yang baru Pak, yang tawaku. Yang baru ya? Yang baru coba sambil anak-anak biar enggak ngantuk ya. Nah, sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa? مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله Yeah.
ternyata bapak ibu nggak bisa semua. Mbak tidak kawak-kawak aja ya Bu. Ya. Ada sebuah riwayat yang diceritakan oleh Ka'ab bin Akhbar. Suatu ketika Ka'ab bin Akhbar ini ketemu dengan orang tuanya. Dan Ka'ab bin Akhbar ini hidupnya sebelumnya Rasulullah SAW jauh sekali, jauh. Karena dia hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Ka'ab bercerita bahwa dia pernah diajarkan oleh orang tuanya kitab Taurat. Kitab Taurat diajarkan untuk Ka'ab bin Akhbar. Semua lembaran-lembaran ini diceritakan oleh orang tuanya kepada Ka'ab. Semua diajarkan, bahkan dihafal. Tetapi orang tuanya sadis. Ada satu lembaran yang tidak diajarkan orang tuanya kepada Ka'ab. Qala 'allamani abi Taurat illa sifran wahidan kana yakhtibu wa yudkhilu sudur. Satu lembar ini disembunyikan oleh orang tuanya Ka'ab dan dimasukkan ke dalam kotak. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyu akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa yudriduhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ketika orang tuanya Ka'ab ini meninggal dunia, maka Ka'ab penasaran dengan kotak itu. Dibukalah kotak itu dan ditelaah. Dia ternyata di situ ada satu lembaran yang disembunyikan oleh orang tuanya. Dan lembaran itu berbunyi bahwa akan lahir manusia yang sangat istimewa, nabi yang sangat luar biasa, rasul yang sangat luar biasa. Dia dilahirkan di tanah Makkah dan dihijrahkan di tanah Madinah dan berkuasa di negara Syam. Siapakah dia? Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan dia berbicara, Nabi itu akan dilahirkan di mana umat-umat itu umat yang terbaik di antara umat-umat itu. Bahkan Ka'ab bilang, jika seandainya aku ini mau hidup, ya Allah, berikanlah aku ini hidup yang panjang dan bisa bertemu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menjadi sahabatnya, tidak menjadi para tabi'nya, kepingin jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita yang jauh daripada Nabi Agung Muhammad SAW sudah dipilih Allah Subhanahu Wa Taala jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senang nggak kira-kira ibu bapak? Senang nggak kira-kira? Karena dalam kehidupan Rasulullah SAW tidak ada yang dipikirkan semua itu kecuali ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa? Kalau keluarganya Rasulullah SAW, dzurriyyahnya Rasulullah SAW, insya Allah terbebas dari api neraka. Amin. Para sahabatnya akan terbebas dari siksaan. Amin. Kita yang jauh sekali daripada tabi'in, daripada sahabatnya Rasulullah, daripada dzurriyyahnya Rasulullah, kita yang bergelimpangan dengan dosa hanya mengharap syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan apakah itu? Dengan hanya berselawat cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirin rahmatullah. Kenapa setiap tahun kita memperingati hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa setiap tahun kita mengadakan dan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa Bu? Yang bisa tunjuk jari nanti dikasih 50.000. Nah ini apa Cak? Ini Cak begini channel ABG ini. Dia punya channel namanya ABG, aku bersama guru. ABG itu aku bersama guru, aku bareng Gusti anti barokah Gusti, anakku Gus Dur. Jadi kalau ngambil daripada anti barokah Gusti ini,
Kita mendapat sanad dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kalau yang anak gue Gus Dur ya hidupnya hidup Gus Dur ya. Nah, kira-kira apa? Setiap tahun kok kita memperingati hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW? Kok bukan hari wafatnya Rasulullah? Siapa yang bisa? Yang dulu jadi 100.000. Nah, apa saja? Karena paling baik, paling sempurna. Wah, ini lumayan. Di Selawek. Ayo, ya. Bisa lagi siapa? Cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Ini juga benar. Tapi kurang tepat. Gimana? Jadi kenapa kita selalu memperingati hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW? Semuanya orang, ya kan? Kalau mengadakan acara mesti hari wafatnya, hari meninggalnya orang. Ulama juga wafat. Para wali-walinya Allah juga haul. Tapi kalau Rasulullah kok diperingati hari lahirnya, ini dikarenakan apa? Jawabannya mudah sekali. Dikarenakan Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan dosa, tidak pernah bersalah, maksum adanya. Maka diperingati hari lahirnya, karena kalau lahir itu dalam keadaan suci. Orang yang dilahirkan dari perutnya ibu itu rata-rata keadaan suci. Maka yang dibilang itu ada kesucian Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ulama-ulama diperingati haulnya, wafatnya. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW, cuma Rasulullah Muhammad SAW yang diperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena Rasulullah adalah manusia yang sangat istimewa dan tidak ada duanya di muka bumi ini. Maka ada syair yang mengatakan Muhammadun basyarun lakal basyari. Suaranya bagus ya Bu? Istimewa. Ini belum ada kopinya. Kalau ada kopinya sudah dibikin lagi. Muhammadun basyarun lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun Muhammadun basyarul lakal basyari. Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita. Seperti kita. Dia punya mata, punya hidung, punya semuanya. Dia makan, dia minum, dia tidur. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Seperti kita, tetapi tidak seperti kita. Kan aneh ini.
Artinya apa? Luar biasa. Kalau kita bentar-bentar makan, sehari berapa kali Bu? 3 bisa 4, 5 kali. Setelah pandemi ini kayak balas dendam Pak. Makannya 5 kali. Pagi sarapan, siang dikit makan sarapan kedua, siang makan lagi, sore makan, malam masih mitok. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sedikit makannya, sedikit tidurnya. Rasulullah itu mohon maaf, keringatnya saja berbau wangi, berbau wangi, wajahnya bersinar luar biasa. Bahkan mohon maaf, ketika beliau berwudu, air yang netes itu menjadi cahaya. Pernah ada kejadian ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, keringatnya itu bercucuran menjadi bintang gemilang bagi bumi, jatuh menjadi bintang, jatuh menjadi bintang. Lalu bumi ini bertanya, ya Rasulullah, siapakah bintang-bintang ini ya Rasulullah? Dialah pewaris ilmuku, yaitu warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Banyak ulama-ulama yang tidak ikut duriannya Rasulullah, tetapi dalam konteks durian berilmu, dia nyampe dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Bintang-bintang ini keringatnya saja sudah jadi wangi, harum luar biasa. Artinya apa? Bahwa Rasulullah tidak seperti biasa, tidak hanya manusia biasa, karena saking istimewanya. Kalau duduk sama orang yang lebih tinggi, Rasulullah bahunya lebih tinggi lagi. Bahkan Nyun Sewu kakinya sangat luar biasa, indah sekali. Nah, bagi kita yang tidak pernah berjumpa Rasulullah SAW, hanya bermodalkan sholawat, insya Allah dijamin akan ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jangan hanya sholawatan saja, karena sholawat itu ada buahnya. Setiap amal itu ada buahnya. Sholawat pun juga ada buahnya. Apa buah daripada sholawat? Yaitu akhlakul karimah. Akhlakul, budi pekerti yang luhur, etika yang luar biasa. Maka orang Jawa itu kalau bilang ada toto, ono kromo, inggil. Kata, krama, inggil. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lah orang ditata dari muslim, non muslim, semua yang hidup di muka bumi ini ditoto, ditokno, baru dikeramakno, dijodohkan. Ketika sudah berjodoh menjadi inggil, diajak untuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, horizontal dan vertikal. Kalau kita tahu buah daripada sholawat adalah akhlakul karimah, maka jangan pernah kita sombong diri, jangan pernah kita angkuh diri. Semuanya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesalahan kita dan dosa kita. Saya tanya ibu-ibu, dosa kita dengan amal kita banyak mana ibu? Banyak dosa. Apalagi ibu-ibu Pak, kalau ngomong itu gak ada berhentinya. Ibu-ibu sih. Karena kalau laki-laki itu ada kolam jinnya ini. Kalau ibu-ibu gak ada kolam jinnya, jadi kalau ngomong dal-dol gitu. Itu ibu sana sih. Kalau ibu sini insya Allah enggak lah. Bahkan yang saya sekarang ini perbandingan orang, mohon maaf, kalau di Jawa Tengah itu 1:7 Pak. Lakinya 1, perempuannya 7. Ternyata apa Pak? Hasil survei membuktikan orang laki-laki matinya gampang itu karena ibu-ibu yang mati. Ya, karena kasus kemarin itu, mohon maaf, kerja pulang sore gak bawa uang, dikerawus Pak.
sekali sudah dan dipujar. Kedua mulai sakit-sakitan, ketiga langsung mati. Jadi hasil sunduk kita ternyata bapak-bapak matinya gampang karena mulutnya ibunya itu sendiri. Oh, nah, jadi kalau kita sudah seperti itu, gunakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik bagaimana? Kalau istri wajib taat kepada suamimu. Sejelek apapun suamimu wajib taat kepada suami. Sejelek apapun. Kenapa? Kuncinya surga yang bawa suami. Bagaimana mungkin ibu bisa masuk surga? Bisa masuk ke ruangan kalau tidak ada kuncinya? Nyari kuncinya yang pegang adalah suami. Lah suaminya dulu jelek, gak taat. Lah ciri-ciri orang ibu, istri yang solehah itu istri yang taat kepada suami. Yang taat bagaimana? Ciri-cirinya adalah dia mau gosok kromo injil itu. Nah, kira-kira ibu sudah kromo injil sama bapak enggak? Sudah. Sudah Pak. Ini kayaknya bapak DKI gitu langsung. Dibawa ketika istri takut sama istri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ibu-ibu itu sudah pandai untuk berbahasa kromo Injil, ya, taat pada suami, insya Allah jaminannya surga. Amin Allahumma. Nah, kira-kira ibu-ibu pengen surga duluan atau belakangan? Pengen surga duluan atau belakangan? Duluan. Ya mudah-mudahan besok sudah bisa sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita enggak suka dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai umatnya harus cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hayati khairul lakum tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum. Hidupku ini baik untukmu wahai umatku. Kenapa? Zaman dulu para sahabat mengharapkan syafaat, mengharapkan petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat dekat dengan Rasulullah dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat dulu dekat dengan Rasulullah. Contoh misal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat yang dulu dekat dengan Rasulullah mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Bentuknya adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kopinya nas kecil nih Pak. Kopi nas apa nas ini Pak? Tetapi kita umat Rasulullah SAW, "Wa ana mutu khairul lakum." Rasulullah mengatakan begitu. Ketika aku meninggal pun baik untukmu wahai umatku. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW melihat kita sedang berbuat jelek, Rasulullah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunilah dosa-dosa umatku ya Allah, karena mereka belum tahu perkara dosa dan benar. Bayangkan, walaupun Rasulullah sudah tidak ada, kita berbuat dosa, Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya. Akan tetapi, jikalau kita ini berbuat baik, sangat memujinya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, semua itu adalah hambamu ya Allah, yang mengajarkan adalah engkau ya Allah, bukan aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong yen mangkat ngaji di papat swarga, wong yen mangkat ngaji di papat swarga, wong yen lakoni maksiat di papat neraka, wong yen lakoni maksiat di papat neraka.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Umat Rasulullah SAW adalah umat yang sangat-sangat bejo banget. Bejo banget. Karena apa? Umat yang mau bersyahadat saja, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dijamin surganya. Dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis bahwa dikisahkan ada 3 golongan manusia yang semuanya itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang golongan pertama adalah manusia yang mana dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Kira-kira kita enggak? Golongan kita enggak kira-kira? Karena yang tanpa dihisab ini tidak punya dosa. Jadi orang-orang ini yang berjuang fisabilillah betul. Di tengah perjalanan ketemu dengan musuh, dibunuh dia, mati syahid. Nah, kita nggak pernah perang dengan istri masih kalah, ya kan? Karena rata-rata ibu-ibu itu menangan. Ya, diceritakan Sayyidina Umar itu singanya padang pasir. Kalau Sayyidina Umar lewat saja, orang kafir takut, semua takut. Jin setan takut sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ini kalahnya dengan istrinya. Ternyata istri itu sudah gantian sama jin dan setan. Sayyidina Umar takutnya sama istrinya. Bahkan pernah bilang, Sayyidina Ali yang mengatakan, oh ini Umar kalau ketemu dengan muka nakir, pasti muka nakir kalah dengan Sayyidina Umar. Benar Pak? Ditanya Umar buka, Allah lebih keras. Muka nakir takut sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar masih ada yang ditakutin. Ya istrinya itu Pak. Ternyata istri sekarang sudah jadi penakluk daripada laki-laki. Tapi anehnya ibu-ibu, sekarang ini banyak istri yang soleh dan suami solehah. Iya, ini sudah bolak-balik zaman sekarang ini, ya kan? Contoh misal yang pagi-pagi bersih-bersih rumah siapa sekarang? Suami. Yang ngomong anak sekarang siapa? Yang nyuci pakaian siapa? Suami. Tapi kan suami soleh. Istri yang bekerja sekarang ini, yang di pabrik-pabrik itu yang banyak siapa? Istri. Yang bawa uang gajian siapa? Istri. Yang berikan susu itu bapak ibunya, anaknya siapa? Istri. Ternyata istri sekarang jadi istri soleh. Zaman sekarang itu sudah kuat. Makanya tidak mudah sekali sekarang ini istri diatur sama suami. Karena semua sudah dapat gaji, dapat biaya sendiri, dapat uang sendiri, gak mudah diatur sekarang. Ini bukan kesalahan istri kita, kesalahan suaminya. Kenapa diizinkan untuk bekerja? Padahal tanggung jawab yang jadi tulang punggung adalah suami. Ternyata sekarang dibalik. Yang jadi tulang punggung istrinya, suami jadi tulang rusuk sekarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang terjadi, Pak. Maka mohon maaf kalau anak kita tidak bisa seperti yang kita harapkan. Bukan kesalahan anak kita, karena kesalahan orang tuanya. Karena memberikan contoh yang tidak baik pada anak-anaknya. Contoh misal masjid sekarang ini, mohon maaf, setiap 5 waktu banyak gak jamaahnya Pak? Banyak. Alhamdulillah. Subuh banyak ya? Testimoninya adalah subuh Pak. Kalau maghrib sudah wajar tuh. Kalau subuh kira-kira gimana? Soknya berapa Pak?
Kita sok alhamdulillah. Sok maju atau sok mundur ini? Saya dulu imam Masjid Agung 7 tahun. Saya imam Masjid Agung 7 tahun. 7 tahun itu kan lama, ya kan? Kalau maghrib soknya biar 4 sampai 5. Tapi kalau subuh 11 kan. Biasanya cuma 11, bukan 1. Itu di sana sih, di sini mungkin ya sama lah. Ya, karena testimoninya adalah subuh itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa masjid ini dibangun itu untuk masa depan generasi kita. Sekarang ini mohon maaf, kalau Bapak Ibu punya tanah 500 meter, punya anak 4, kira-kira tanahnya mau dikasihkan masjid, wakaf atau bukan tanahnya? Dibagi 3. Yang benar Pak, saya yang usul 1 kan. Mesti berpikir untuk anak-anaknya, karena perda itu sudah berjuta-juta. Kalau orang wakaf sekian meter, ini hampir 300 meteran. Ini kalau per meter 5 juta sudah berapa Pak? 1,5 M. Berani nggak mewakafkan tanah untuk masjid? Anaknya 4, 500 meter, nggak berani. Kenapa orang dulu itu mudah seperti itu? Karena berpikir untuk masa depan kita. Ketika sudah diwakafkan menjadi bangunan yang luar biasa, kita yang diwajibkan untuk menjaganya. Banyak masjid dibangun, tetapi jamaahnya lari semua. Masjid-masjid bermiliar-miliar, puluhan miliar dibangun, tapi jamaahnya takut. Kenapa? Kadang-kadang tak ada yang salah. Kalau ada anak-anak kecil di masjid dimarahin, jangan di masjid kalau gelutan, bukan ada masjid. Akhirnya anak-anak itu jadi memori, dicernain, omongan takmir, dibawa ke rumah, dia bilang, masjid nak, jangan tidak mau, kenapa? Tidak boleh sama Pak Takmir. Itu diingat-ingat sampai tuanya, sampai mau mati pun ditanya, masjid nak, tidak. Takut sama apa? Takmir. Ini yang harus mulai dirubah. Yang namanya anak itu wajar Pak. Kalau anak kecil masih seperti itu wajar, gelutan, bertengkar itu wajar. Tapi kalau dah tua kok gelutan, ini saya kurang ajar. Iya. Karena banyak sekarang ini dah tua nggak rumusnya tuanya Pak. Menggantikan posisi anaknya kadang-kadang. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ini akhlak-akhlak yang perlu kita tiru. Kenapa? Sekarang ini masjid perlu kita jaga betul dalam waktu 5 waktu. Kalau enggak kita, siapa lagi yang menjaganya? Kalau enggak kita yang menjadi makmum, siapa lagi? Karena ada gerakan-gerakan orang yang sangat luar biasa, mohon maaf, dengan cara-cara yang luar biasa, dia masuk ke masjid musyola. Gerakan radikal ini di perkampungan-perkampungan sudah mulai merebak. Kalau ada masjid musyola yang, mohon maaf, waktunya azan tidak ada yang azan, waktunya sholat tidak ada yang sholat, dia suka kayak gitu. Dia masuk membersihkan masjidnya, musolanya. Sudah nggak kira-kira? Masjid musola mulai dibersihkan sama dia. Waktunya azan, diazan sama dia. Wah, masyarakat kaget karena azannya sudah berbeda. Kalau azan sekarang ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini orang nggak seperti itu. Azannya Allah Akbar, Allah Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira Bapak senang nggak kira-kira? Yang suaranya bagus aja nggak mau mendekat, apalagi kayak gini. Itu sudah mulai bermunculan. Sholat itu udah dari kegiatan, waktunya sholat imamnya nggak datang.
dia yang megang mic, dia mulai imami di situ. Sudah berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sudah mulai bermunculan. Artinya apa? Jangan sampai orang-orang ini masuk di dalam komunitas kita. Masjid mushola yang dibangun megah seperti ini, ayo kita jaga dalam 5 waktu. Insya Allah. Ada 3 manusia yang matinya akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama siapa? Orang mati tanpa dihisab. Siapakah dia? Para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Haram bagi api neraka untuk menyentuh jasadnya para nabi dan para rasul. Yang kedua, orang yang matinya nanti masuk surga, tetapi dia harus dihisab dulu. Semua orang pasti dihisab. Kita hidup hanya sesaat saja, 60 sampai 70 tahun. Masih ada kehidupan yang selamanya di sana. Yaitu, mohon maaf, alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, alam hisab. Ada 5 alam yang menunggu kita di sana. 5 alam itu wakilan. Ketika Rasulullah bertanya, berapakah tahun itu wahai Jibril? Dikatakan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Itu kita masih menanti kira-kira kita mau masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala apa masuk neraka. Itu masih menunggu 50.000 tahun. 1 hari 1 malamnya sana, di sini 1000 tahun, Pak. Tinggal mengalihkan saja. 1000 tahun kali 50.000 tahun berapa, Pak, kira-kira? Berapa, Pak? 50 juta tahun. Itu masa penantian kita. Belum dimasukkan ke surga maupun ke neraka. Bayangkan. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang ini masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dihisab. Dia punya dosa, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia kira-kira? Dia punya dosa, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para wali-walinya Allah, para ulama-ulamanya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan sebagai ulama-ulamanya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada lagi yang mati, Pak. Mohon maaf. Mati masuk surga, tetapi dia punya dosa yang sangat kuat sebesarnya itu, sampai bergunung-gunung. Ka'amsalil jibal, bagaikan gunung-gunung. Dosa kita, mohon maaf ibu-ibu, dosa kita dengan amal yang kita baik banyak yang mana kayak gini. Banyak dosa. Kenapa? Setiap waktu kita batin tok itu menjadi dosa. Ngerasanya tonggolin dosa nggak kayak gitu? Dosa. Maka tidak boleh ngerasanya tonggolin, nggak boleh. Lebih baik apa? Yang berzikir bersolawat. Insya Allah itu menjadi penghapus dosa. Ada orang yang mati masuk surganya Allah, tapi dia punya dosa besar. Mungkin kita ini, dosanya itu bertumpuk-tumpuk, bagaikan gunung. Ketika itu dia dimasukkan ke neraka, hancur tubuhnya, hancur wajahnya, dikembalikan lagi, balik lagi seperti itu. Ketika itu Rasulullah masih mencari di mana umatku, di mana umatku. Ketemulah orang-orang yang dibakar oleh api neraka ini. Lalu Allah mengutus malaikat, wahai malaikat, carilah umat Muhammad yang di dalam neraka itu, ambillah dia, kembalikan seperti semula wajahnya yang ganteng, kembalikan yang ganteng lagi, dimandiin, diwangiin, biar bertemu dengan
baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, walaupun toh kita punya dosa yang besar, insya Allah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, jangan pernah kita mengejek orang lain. Jangan mudah mengejek orang lain, menjelekkan orang lain, jangan ibu bapak. Kenapa? Kadang-kadang orang yang kita jelek-jelekkan itu, dia melakukan kebaikan ditutupi, dirahasiai. Tetapi kadang-kadang kita, mohon maaf, yang sering melakukan kebaikan tidak pernah introspeksi diri bahwa diri kita sering melakukan dosa dan kesalahan. Jangan pernah menunjuk saudaramu yang bersalah, tapi tunjuklah dirimu yang bersalah. Kenapa? Sejelek-jeleknya orang lain, dia pasti mempunyai kebaikan. Dan sebaik-baiknya kita, pasti kita punya kesalahan. Ini yang paling penting, dan itulah yang harus kita ambil hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Introspeksi terhadap diri sendiri, jangan pernah mengintrospeksi orang lain. Insya Allah dengan demikian kita akan digolongkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai umat yang akan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang syafaatnya fitu wa tujuh hakal asal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita berdoa, doa yang sarang-sarang bersama-sama, seperti doanya Maulana Habib Lutfi yang diajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan doa ini bisa dilakukan setiap saat kita semua, menjadi doa untuk selamat dunia dan selamat akhirat. Amin Allahumma. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Allahumma anta salam amin ya Allah wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Nyuwun slamet laku kula, nyuwun mandi pangucap kula, keturutan panyuwun kula. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Sedoyo wau saged keturutan, amin ya Allah. Awit Allah ingkang nuruti Gusti Rasul ingkang nyekseni, kula saged mung lampahi. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahul kafi
Mohon maaf kalau lebihnya, saya memang belum fit ya. Jadi kemarin kan aktif plus 7 hari, terus berangkat ke Kalimantan, pulang lagi, terus belum banyak istirahat. Jadi kalau agak malam baru sudah mulai terasa dingin, masih lemes. Jadi mohon maaf kalau lebihnya cukup sekian. Wallahu fi auni al-'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru
Demikianlah sudah penampilan yang merupakan istilah dari akhir sampai dengan kesalahan kekurangan tentunya dari maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.